Oh iya, gitu ya. Seperti ngerekod ya berarti langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk melanjutkan materi semester 1, yaitu tentang kimia unsur. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang golongan gas mulia dan halogen. Oleh sebab itu silakan dibuka buku LKS Anda, ya, LKS Anda tentang gas mulia dan halogen. Ya. Tepatnya LKS dibuka halaman 39, yaitu tentang kimia unsur. Pada kesempatan ini Pak Adib akan langsung membahas tentang gas mulia. Ya, gas mulia yaitu halaman 43 sekalian. Silakan dibuka halaman 43 LKS Anda. Yang pertama kita akan mencoba untuk membahas tentang gas mulia terlebih dahulu. Ya. Sekali lagi, yang akan kita bahas pada kimia unsur ini, ya, dalam hal ini untuk kelimpahan dan identifikasi unsur ini untuk pembelajaran PJJ ini tidak diajarkan, tapi diharapkan anak sekalian belajar sendiri di rumah. Ya, jadi mengingat waktunya yang sangat pendek, maka materi yang pertama yaitu tentang kelimpahan dan identifikasi unsur ini tidak kita ajarkan. Artinya apa? Tidak ada tatap muka, silakan dipelajari secara mandiri di rumah. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang kimia, tentang halogen, oke. Tentang gas mulia dan halogen. Ya. Yang pertama, beberapa golongan unsur itu memiliki nama khusus seperti golongan 8A. Seperti kita tahu, heri nekat arep royok rondo seksi, ya, itu gas mulia. Heri berarti helium, ya tahu? Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Setelah golongan 7A itu halogen. Golongan tersebut memiliki nama khusus seperti sifat periodik, sifat fisik, sifat kimia. Kekasan sifat kedua golongan tersebut dapat membantu kita unsur-unsur yang lain. Ya, dalam satu golongan semakin ke atas dan dalam satu periode semakin ke bawah. Ya. Kita coba mengingat kembali dalam SPU, ya, dalam SPU, ya, ini dalam SPU yang pernah kita pelajari di kelas 11 dulu, bahwa unsur-unsur yang dikelompokkan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu mempunyai sifat yang sama. Kenapa mempunyai sifat yang sama? Karena unsur-unsur yang terdapat dalam satu golongan itu mempunyai elektron valensi yang sama. Apa itu elektron valensi? Yaitu elektron yang terdapat pada kulit yang terluar. Ya, elektron valensi inilah yang menentukan sifat dari unsur tersebut. Demikian juga golongan 2A, ya, golongan 2A ini. Kemudian pada kesempatan ini kita langsung aja akan membahas golongan, ya, apa tadi? Golongan halogen. Ya, golongan halogen. Kalau gas mulia dulu, ya, gas mulia itu adalah golongan 8A. He, heri, nekat, arep, royok. Ya, ini Pak Adib untuk memotekniknya gitu. Di helium, nekat, helium, kemudian neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Yang untuk mudah mengingat, heri, nekat, arep, royok, rondo seksi lah ini. Ya, ini untuk memotekniknya seperti itu.
Kemudian perlu saya ingatkan kembali bahwa unsur-unsur dari atas ke bawah itu mempunyai jari-jari yang semakin besar. Ya, karena apa? Karena kulitnya juga semakin besar. Kulit pertama itu anggotanya helium dan hidrogen dan helium. Kulit kedua litium, berilium, boron, karbon, neon, oksigen, fluor dan neon. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ya, kita tahu bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya, itu bisa kita ketahui mempunyai jari-jari yang semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena dalam satu kulit, ya, jumlah elektronnya dari kiri ke kanan semakin banyak, sehingga daya tarik elektron dengan inti atom itu akan semakin kuat. Itu berakibat pada satu periode jari-jarinya dari kiri kanan itu semakin kecil. Semakin ke kanan elektronnya semakin banyak, hingga daya tarik inti terhadap itu semakin besar, sehingga jari-jarinya semakin kecil. Ya, itu aja perlu saya ingatkan. Kemudian sifat-sifat unsur dalam SPU yang lain itu kebalikan dari jari-jari. Misalnya keelektronegatifan atau energi ionisasi. Energi ionisasi kalau jari-jari dari atas ke bawah makin besar, maka energi ionisasi dari atas ke bawah itu semakin kecil. Kok bisa semakin kecil? Karena jari-jari atomnya semakin besar, daya tarik elektron valensi dengan inti itu semakin kecil, semakin jauh. Ya, semakin jauh, maka untuk melepaskan elektron pada kulit terakhir, elektron valensinya semakin kecil. Energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron tersebut. Demikian juga dari kiri kanan, jari-jarinya makin kecil, maka energi ionisasi dari kiri kanan semakin besar. Kok bisa semakin besar? Karena daya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Sehingga untuk melepaskan elektron pada kulit terakhir itu dibutuhkan energi yang cukup besar. Ya, itu demikian juga sifat-sifatnya lain seperti keelektronegatifan, ya. Ini kemudian energi afinitas elektron jari-jari atom, yaitu ini seperti ini ya. Dituliskan di sini, jari-jari semakin kecil ini semakin berarti berkebalikan dengan jari-jari atom. Oke, anak sekalian. Ya, kita mulai pembahasan tentang gas mulia dulu. Golongan 8A. Apa tadi? Helium, kemudian neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Jadi nekat Arab proyek rondo seksi, ya, itu untuk memudahkannya rondo seksi, artinya xenon dulu baru radon, tapi dibalik biar untuk memudahkan mengingat. Ya, oke, anak sekalian. Jadi gas mulia, ya, itu nanti akan kita bahas. Di antaranya adalah sifat-sifat unsur gas mulia. Berbentuk sifat periodik unsur gas mulia, kemudian sifat fisik dan gas mulia, dan sifat kimia gas mulia. Ini. Kemudian, ya, kita lanjutkan, yaitu sifat periodik unsur golongan gas mulia. Jadi, gas mulia itu merupakan unsur yang stabil. Karena kestabilannya, gas mulia itu sukar bereaksi dengan unsur lain, ya, dan sukar menerima atau melepas elektron. Karena apa? Karena stabilannya, ya, kestabilannya. Jadi unsur-unsur yang ada di alam itu pengen seperti unsur gas mulia, yaitu unsur yang stabil. Kemudian kita lanjutkan dengan elektron valensi yang sudah penuh. Karena stabil itu sudah penuh. Berapa penuhnya elektron valensi itu? Kalau tidak 8, 2. Kalau 2 itu untuk unsur-unsur yang mempunyai kulit satu, seperti hidrogen. Hidrogen itu 1. Untuk stabil, dia tidak perlu menjadi 8, tapi cukup menjadi 2. Sama seperti helium. Sedangkan yang lain, itu pengen menjadi gas, seperti gas mulia, yaitu dengan elektron valensinya jumlahnya 8. Sehingga 2 dan 8 itu untuk gas mulia merupakan yang menyebabkan dia menjadi stabil. Saya lanjutkan.
dengan elektron valensi yang sudah penuh. Ya. Hal tersebut yang menyebabkan unsur gas mulia yang sangat sukar menerima elektron. Jadi karena dia sudah penuh, sukar menerima elektron. Ya. Hal ini dapat dilihat dari harga afinitas elektronnya yang rendah. Kestabilan unsur golongan gas mulia menyebabkan unsur-unsur ini sukar membentuk ion. Jadi sulit untuk membentuk ion karena dia stabil. Artinya apa? Artinya sukar melepas atau menerima elektron. Ya. Coba anak-anak sekalian, nanti bisa silakan dipelajari, dibaca kembali di buku LKS Anda. Itu lebih lengkap karena pada kesempatan ini Pak Adi hanya memberikan poin-poinnya saja untuk pembelajaran kimia unsur ini. Ya, saya lanjutkan. Anak sekalian, seperti tadi saya katakan sifat periodik unsur gas mulia, ya seperti yang Anda lihat di bawah ini, daftar ini, bahwa konfigurasi elektron ya yang sudah penuh, ya Anda lihat di sini, ya helium. Nomor atom 2, jari-jari sekian, kemudian afinitas, kerawatan sekian ada. Ini kan neon. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini elektron valensinya 2, kemudian neon berapa? 8. Ini 8 dan setelah ini yang karena 2 dan 8 inilah yang menyebabkan dia menjadi stabil gitu. Tadi saya katakan bahwa unsur-unsur di alam yang mempunyai kulit satu itu kepingin menjadi seperti helium, elektron valensinya berapa? 2. Kalau hidrogen menjadi 8 bisa enggak? Enggak bisa. Karena untuk menjadi stabil hidrogen cukup menjadi 2 sama dengan helium. Sedangkan unsur-unsur yang lain harus mencapai 8 elektron valensinya untuk menjadi stabil. Ya, ini anak sekalian, ini bisa Anda lihat ya. Dari atas ke bawah ini ya, ini Anda lihat seperti energi ionisasi. Tadi dikatakan kalau jari-jari, ya jari-jari atomnya itu dari atas ke bawah itu semakin besar. Coba Anda lihat angkanya ini, dia semakin besar. Sedangkan tadi saya katakan berbanding terbalik dengan energi ionisasi, dari atas ke bawah tidak semakin besar tapi semakin kecil. Coba lihat 2640 20 ya. 15, 13. Nah, ini jelas ya. Data di sini menunjukkan bahwa sifat-sifat unsur dalam SPU itu berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Kita tahu bahwa jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri kanan semakin kecil. Ya, ini anak sekalian sedikit info tentang sifat periodik unsur gas mulia. Ya, oke. Ya, ini lebih jelas lagi anak sekalian. Ya, ini lebih jelas lagi. Ya, ini untuk helium yang nomor atomnya 2, itu konfigurasi elektronnya dengan sistem SPDF 21S2. Neon 10. Ya, berarti penulisan penyingkatan helium ini berarti ini adalah 1S2 itu diganti dengan helium ini. Jadi kenapa helium? Karena helium itu untuk mempersingkat aja. Berarti ini mewakili dua elektron. Berarti 1S2 itu tempatnya di sini, helium. Ya. Ya, ini 2 elektron. 2S2 10 kan? 2 4 dengan 6 10 ya tadinya ya. Jadi He 2S2 2P6. Ini penyingkatan konfigurasi elektronnya. Kemudian argon. Argon itu nomor atomnya 18. Bagaimanakah konfigurasi elektronnya? Argon itu bisa ditulis Ne, berarti Ne kan mewakili sudah 10 ya, ini ya. Ini 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Jadi ini sistem penulisan penyingkatan dari konfigurasi elektron. Bagaimana Pak? Kalau ditulis secara lengkap boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah paham betul, sebaiknya seyogianya menggunakan
penulisan ini penulisan yang disingkat. Demikian juga kripton. Kripton itu 36. Berarti untuk menyingkat kripton itu argon. Argon tadi berapa? 18 kan? 18 3B6 berarti 4S2 2D10 ya 4B6 berarti 18 20 36 ya, betul ya? Ya. Xenon demikian juga anak-anak sekalian. Penulisannya berarti kripton. Kripton sudah menunjukkan 36, 5S2 38 48 tambah 6 ya 54 ya. Demikian juga radon. Radon ini merupakan unsur radioaktif ya, unsur radioaktif. Xenon berarti mewakili berapa? 54 kan? 54 tambah 2 56 tambah 10 66 66 tambah ini berapa? 54 ditambah 2 56 tambah 10 66 ya toh 66 tambah 6 ya. Xenon ini berapa nih? Pakai xenon kan 54 ya ini ya, betul ya. Ya, ini adalah penulisan dari konfigurasi elektron. Lanjut ya. Yang pertama sekalian, ini penjelasan dari unsur per unsur. Yang pertama itu adalah helium. Ya, helium. Lambangnya He, nomor atomnya 2. Ini deret kimanya sebagai gas mulia, konfigurasi golongan, periode dan blok. Golongan ya. Ini periodenya 1. Ya. Dan untuk ini golongan berapa? Golongan 8A bukan 18 ya ini ya. Golongan 8 ini apa namanya? Harus diedit ini ya. Oke, enggak apa 8. Ya, saya lanjutkan. Penampakan seperti ini helium di gas ya, gas helium. Gas helium itu banyak kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, gas helium, kemudian massa atomnya, kemudian konfigurasi elektronnya 1s2 dan jumlah elektron tiap kulitnya 2. Ya, sekalian. Kemudian neon. Ya. Jadi neon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ne dan nomor atom 10. Neon termasuk kelompok gas mulia yang tidak berwarna dan lembam. Zat ini memberikan pendar khas kemerahan jika digunakan di tabung hampa atau vakum discharge tube dan lampu neon. Ya, jadi lampu neon yang selama ini kita kenal itu di dalamnya ada gas neonnya. Sifat ini membuat neon terutama dipergunakan sebagai bahan pembuat tanda. Ya, ini keterangan secara umum ini. Kita lanjut. Ya, oke. Argon. Argon lambangnya Ar, nomor atom 18 sebagai gas mulia, golongannya 18. Ya, 8 golongan 8. Kemudian periodenya 3. Kemudian bloknya blok P ya. Ini. Kemudian berikutnya kripton. Ya, kripton itu lambangnya Kr, nomor atomnya 38. Ya. Ini golongannya 8 ya. 4 salah semua ini ya. Enggak apa-apa. Kemudian xenon. Xenon adalah unsur dengan lambang kimia Xe, nomor atom 54 dan massa atom relatif 131,29. Berupa gas mulia, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak ada rasanya. Xenon diperoleh dari udara yang dicairkan. Xenon dipergunakan untuk mengisi lampu sorot dan lampu berintensitas tinggi lainnya, mengisi bilik gelembung
yang digunakan oleh ahli fisika untuk mempelajari tentang partikel subatom. Ya, ini xenon. Ya. Kemudian yang terakhir adalah radon. Jadi radon itu suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rn dan nomor atom 86. Radon juga termasuk dalam kelompok gas mulia dan berradioaktif. Ya. Radon terbentuk dari pengurian radium. Radon juga gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan. Rn222 mempunyai waktu paruh 3,8 hari dan digunakan dalam radioterapi. Radon dapat menyebabkan kanker paru-paru, ya. Ini dan bertanggung jawab atas 20.000 kematian di Uni Eropa setiap tahunnya. Ya, ini radon. Karena di negara-negara Eropa sudah banyak menggunakan gas radon sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga efek sampingnya di situ dapat menimbulkan penyakit kanker kalau kita hirup, ya, kanker paru-paru. Oke, kita lanjut. Ya. Sifat fisik gas mulia. Nah ini, dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sedikit larut dalam air, mempunyai elektron valensi 8 dan khusus untuk helium elektronnya 2, maka gas mulia bersifat kekal dan diberi valensi 0. Ya, valensinya 0. Molekul-molekulnya terdiri dari atas atom atau monoatom. Ya, ini dasarnya. Kemudian pembuatan dan reaksi gas mulia. Jadi gas mulia dapat diperoleh dari pendinginan udara cair secara bertahap atau destilasi bertingkat. Sebab itu titik didih komponennya bervariasi. Di mana argon secara khusus dapat diperoleh dari reaksi udara sebagai berikut. Nah, ini reaksi-reaksinya di buku Anda, silakan dipelajari lebih jauh. Semua ada di situ. Kemudian yang berikutnya adalah helium dapat diperoleh dengan jalan pemisahan dari gas alam. Sebab pada sumber gas alam tertentu terdapat He dalam jumlah yang tidak terlalu rendah. Ya, ini. Kemudian radon terdapat dalam rongga-rongga batu, ya, batuan uranium berasal dari peluruan radon. Ya. Kemudian sifat kimia unsur gas mulia. Ya, ini xenon itu biloknya positif 2, berbentuk kristal, tidak berwarna. Titik didihnya adalah 129 derajat Celcius. Strukturnya berbentuk linier, ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu xenon yang mempunyai bilok positif 4, ya, mempunyai bilok positif 4 sehingga menjadi XeF4. Kemudian yang dia mempunyai bilok positif 6 jadi XeF6, kristal tidak berwarna, ya, namanya pentagonal bipiramidal, ya, cacat. Ya, sedangkan yang xenon yang biloknya positif 4 itu bentuknya segitiga datar atau segi 4 datar, segi 4 datar. Oke. Kemudian kalau 8 XeO4 gas tak berwarna tetrahedral dan XeO6 4- padatan tak berwarna, ini namanya oktahedral. Oke, nah sekalian. Kemudian kegunaan gas mulia. Jadi gas mulia dalam kehidupan sehari-hari banyak kita gunakan. Contoh misalnya helium ini. Helium ini sebagai pengisi balon udara. Mungkin Anda sekalian pernah, ya, melihat kemudian mengamati baik itu di koran-koran, televisi maupun media sosial, bahwa helium ini ternyata, ya, digunakan untuk mengisi balon udara yang bisa, ya, kita gunakan sebagai alat transportasi. Kemudian pencampur oksigen pada tabung penyelam dan sebagai pendingin untuk suhu mendekati 0 derajat Kelvin. Helium. Jadi helium ini ditambahkan pada oksigen khususnya untuk
digunakan para penyelam, ya, tabung untuk para penyelam itu. Kemudian neon, argon, dan krypton pengisi bola lampu. Ya, dari masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Neon seperti apa, argon seperti apa, demikian juga warna-warninya juga mempunyai spesifikasi tertentu. Contohnya lampu TL, lampu reklame, pendingin pada reaktor nuklir, dan sebagainya. Kemudian xenon sebagai obat bius pada pembedahan. Ya, jadi sudah banyak digunakan sebagai obat bius. Xenon dan oksigen XeO3, XeO4 merupakan oksidator yang sangat kuat. Kemudian radon ini untuk terapi kanker sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah halogen. Ya, di mana halogen artinya membentuk garam. Unsur-unsur halogen merupakan unsur yang bersifat elektropositif dan mudah bereaksi dengan unsur elektropositif untuk membentuk garam. Jadi halogen itu golongan berapa anak? Golongan 7. Anda dapat lebih mengenal sifat-sifat unsur halogen dengan mempelajari uraian sebagai berikut. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan sifat-sifat unsur halogen. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat periodik unsur halogen, kemudian sifat fisik unsur halogen, dan sifat kimia unsur halogen. Ya. Secara umum, sifat periodik unsur halogen dari kiri kanan atau dari atas ke bawah, ya, contohnya fluorin, klorin, brom, iodin, astatin, itu dari atas ke bawah, ya. Dimana fluorin itu elektron valensinya berarti 2p2, 2p7, ya, ini. Kemudian klorin demikian juga, ya, ini adalah secara umum, ya, ini sesuai dengan elektron valensinya. Oke. Titik didih dan titik leleh unsur halogen. Nah, ini bisa Anda lihat anak sekalian. Ya, bromin. Kemudian titik leleh, ya. Ya, kita lanjut. Sifat fisik dan sifat kimia unsur halogen, ya. Untuk fluorin itu molekulnya berbentuk diatomik. Berarti satu molekulnya tersusun dari 2 atom. Ya, wujud zat pada suhu kamar bentuk gas, ya. Sedangkan klorin, ya, ini gas, ini warnanya kuning muda, kuning hijau, coklat merah, ungu, iodin untuk warna gas atau uapnya. Pelarut organik berarti CCl4, CS2. Yang lain tidak larut dalam pelarut organik. Warna larutan terhadap pelarut 4, pelarut organik, tidak berwarna, tak berwarna, coklat, ungu. Ya, ini sifat kimia dari unsur-unsur halogen. Ya, oke. Lanjut. Kemudian hubungan antara jari-jari atom, afinitas elektron, dan kereaktifan halogen. Ya, konfigurasi elektronnya, fluor, ini nomor atomnya, ya, ini. Kemudian ionisasinya, ini maksudnya dari kiri ke kanan, massa atom, jari-jari atom semakin kecil, ya. Kalau ini dari kanan ke kiri semakin besar. Energi afinitas semakin kecil, ya. Dari kiri ke kanan energi ionisasi, jari-jari kan makin besar dari kiri kanan. Kalau dari kiri kanan, ya, di situ energi ionisasinya makin kecil, ya. Intinya berbanding terbalik dengan jari-jari, ya, anak sekalian ini. Kemudian seperti yang diketahui bahwa unsur halogen itu golongan 7A pada sistem periodik, punya elektron valensi 7, 2s2, 2p5. Semua unsur halogen memiliki warna dan pada suhu kamar mempunyai wujud yang berbeda-beda. Ya, ini jenisnya unsur-unsur halogen, ya. Kemudian kereaktifan halogen itu sangat besar dikarenakan jari-jari atom halogen sangat kecil dibandingkan dengan unsur-unsur lain, sehingga mudah menarik elektron, ya, karena golongan 7 atau
dalam satu golongan cari-cari unsur halogen bertambah dari fluorin sampai astatin. Ya, cari-cari atomnya. Makin besar cari-cari atom, makin kecil, kurang reaktif, sehingga fluor sampai astatin ke reaktifnya makin berkurang dari atas ke bawah. Ya, oke. Ya, titik didih dan titik leleh dari fluor sampai iodin bertambah besar disebabkan semakin besarnya gaya van der Waals atau antara halogen. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah elektron bertambah berat dan ukuran dari fluor hingga iodin karena adanya gaya van der Waals. Titik didih dan titik leleh itu dari fluor, dari unsur yang pertama sampai, kenapa di sini sampai iodin tidak astatin, karena astatin sudah merupakan unsur radioaktif sehingga tidak kita bahas. Ya, ini bentuknya fluor, klor, brom, iod. Ini bentuknya gas yang tidak berwarna. Ya, kalau ini brom, kemudian iodin. Ini fotonya. Kemudian halogen merupakan unsur yang sangat elektronegatif. Artinya apa elektronegatif itu? Dia mudah menangkap elektron. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai 7 elektron valensi. Seperti pada bagian depan saya katakan bahwa semua unsur di alam itu pengen stabil. Ya. Pengen stabil seperti unsur gas mulia 8. Maka halogen ini juga, karena dia sudah mempunyai elektron valensi 7 untuk menjadi 8, cukup menarik 1 elektron dari unsur yang lain. Itulah yang menyebabkan bahwa halogen itu mempunyai kecenderungan, ya, dia reaktif. Ya, dia reaktif dan dia mempunyai kecenderungan menarik 1 elektron dan menjadi ion negatif dalam rangka membentuk susunan elektron gas mulia. Oke, seperti ini gambarannya, seperti ini. Ya. Lanjutnya, sifat-sifat unsur golongan halogen. Nah, sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat zat unsur golongan halogen, tentang kelarutan, kereaktifan, daya pengoksidasi halogen, reaksi pendesakan halogen, sifat asam dan sifat reaksi kimia. Oke. Ya. Kelarutan dalam air FCl-Br itu mudah larut. Tapi untuk iodin sukar larut. Iodin sukar larut dalam Ki. Iodin mudah larut dalam Ki. Dan pelarut organik seperti alkohol, eter, ya. Itu iodin. Kemudian halogen merupakan oksidator kuat, oleh karena unsur halogen mudah mengikat elektron atau mudah tereduksi. Ya, ini karena dia mudah tereduksi atau mudah menangkap elektron, ya, maka dia sebagai oksidator kuat. Berikutnya yaitu fluorin, klorin, bromin, bentuk molekulnya, kemudian strukturnya, model, kemudian fase gas, fase solid, padat. Kemudian sifat reduktornya, kemudian dan keasaman, makin besar atau makin kuat sesuai dengan arah panah, ya. Jadi ini makin besar. Kemudian keluarannya dari kiri kanan makin besar. Ya. Kemudian termasuk stabilan terhadap panas. Oke. Kemudian sifat fisika dan kimia hidrogen halida. Hidrogen halida. Cl, Br, Hi. Ya, ini adalah sifat fisika dan sifat kimia. Ya, bentuk pada suhu biasa, suhu kamar, ya. Berbentuk gas tidak berwarna. Kemudian dalam pelarut non polar seperti benzena, toluena, dia larut tak mengandalkan arus listrik. Dalam air larut mengandalkan arus listrik, ya. Kemudian
dengan H2SO4 pekat, tidak teroksidasi, teroksidasi menjadi Br2 dan teroksidasi menjadi I2. Kemudian stabilan terhadap pemanasan, tidak terurai, sedikit terurai dan terurai menjadi He dan I2. Oke. Ya, ini bisa Anda pelajari di buku Anda, semua ada semua. Kemudian ya, anak sekalian, ya, oke. Cukup sekian, ya, terima kasih. Selamat belajar dan tidak lupa silakan anak sekalian lebih jelas Anda pelajari buku-buku kimia atau paling tidak LKS yang sudah Anda punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.